Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Kusuma dengan nomor induk mahasiswa 2021010024. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan atau mengulas tentang Undang-Undang Cipta Kerja guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Ibu SK Stefani SPMSI. Baik, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tujuan dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelum kita membahas ke tujuan dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja, kita akan membahas tentang Omnibus Law. Omnibus Law merupakan undang-undang sebagaimana telah dikenal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja adalah salah satu bagian dari Omnibus Law. Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha, kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi pemerintah pusat, dan percepatan proyek strategis nasional. Tujuan Undang-Undang Cipta Kerja ini merupakan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan akan menjadi bagian dari upaya pemulihan ekonomi nasional, khususnya dalam mendorong transformasi ekonomi agar mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Tujuan dari Omnibus Law adalah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan ekosistem investasi. Yang kedua, kemudahan berusaha. Yang ketiga, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Dan yang keempat, investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Itu tadi tujuan dari Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Selanjutnya kita akan membahas tentang isi Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama yaitu pengupahan. Aturan pengupahan menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia. Pengupahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 88 sampai 90 yang direvisi melalui Omnibus Law atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Setiap pekerja atau buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk itu, pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan yang meliputi upah minimum, struktur dan skala upah, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja dan atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu, bentuk dan cara pembayaran upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. Ketentuan rinci mengenai pengupahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan sebagai aturan Undang-Undang Cipta Kerja yang sekaligus mencabut PP Nomor 78 Tahun 2015. Namun per 30 Desember 2022 kemarin pemerintah mengeluarkan Perpu Cipta Kerja yang sekarang menggantikan Undang-Undang Cipta Kerja yang inkonstitusi bersyarat berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi. Materi selanjutnya yaitu tentang kontrak kerja. Aturan pekerja kontrak menurut Perpu Cipta Kerja. Aturan terkait perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT atau kontrak pekerja tertuang di dalam pasal 56 sampai 59 Perpu Cipta Kerja. Terkait kontrak, Perpu Cipta Kerja tidak mengubah ketentuan ada pada Undang-Undang Cipta Kerja di mana keduanya tidak membatasi jangka waktu PKWT seperti yang sebelumnya diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Menurut pasal 59 ayat 1, PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya. Yang kedua yaitu pekerjaan yang diperkirakan penyelesaian dalam waktu yang tidak terlalu lama. Selanjutnya pekerjaan yang bersifat musiman, pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan, atau pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.
Menurut pasal ini, PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Aturan mengenai jenis sifat pekerjaan yang dapat menggunakan PKWT ini telah menambahkan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Untuk diketahui, poin terakhir dalam 69 ayat 1 sebelumnya tidak ada pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pasal 59 Perpu Cipta Kerja ini juga telah menghapuskan ketentuan mengenai batas waktu kerja kontrak sebagaimana yang dulu diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, perusahaan hanya bisa melakukan PKWT paling lama 3 tahun. Jika kontrak sudah lewat 2 tahun atau diperpanjang kembali untuk 1 tahun, perusahaan hanya memiliki 2 pilihan, yakni tidak memperpanjang kontrak pekerja atau mengangkatnya sebagai karyawan tetap. Konsekuensi dari hilangnya ketentuan ini pada Perpu Cipta Kerja adalah perusahaan tidak lagi memiliki batasan waktu dalam melakukan kontrak dengan pekerjanya. Perusahaan pemberi kerja dapat terus memperbarui kontrak pekerjanya tanpa perlu mengangkatnya menjadi karyawan tetap. Selanjutnya yaitu hak cuti dan libur. Aturan mengenai libur pekerja dalam Perpu Cipta Kerja. Waktu libur untuk pekerja menurut Perpu Cipta Kerja adalah minimal 1 hari dalam seminggu. Hal ini sebagaimana tertuang di dalam pasal 79 ayat 2 huruf B yang berbunyi, waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A wajib diberikan kepada pekerja atau buruh paling sedikit meliputi istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Pasal ini mengubah pasal 79 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mencantumkan lama libur 2 hari. Pasal 79 ayat 2 huruf B Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya menyebutkan secara jelas istirahat mingguan yang diberikan kepada pekerja yaitu 1 hari 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam seminggu. Meski begitu, Perpu Cipta Kerja tetap memungkinkan pekerja untuk mendapatkan libur selama 2 hari dalam seminggu sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat 2. Mengacu pada pasal ini, aturan waktu kerja pekerja meliputi yang pertama 7 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam seminggu atau 8 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam seminggu. Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja ini. Bagi pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja, maka wajib membayar upah kerja lembur. Namun ketentuan-ketentuan ini tidak berlaku bagi sektor usaha pekerja tertentu. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang pesangon. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Undang-undang Cipta Kerja terbaru itu menetapkan pengusaha wajib memberi uang pesangon kepada karyawan yang terkena pemusatan hubungan kerja atau PHK atau pensiun dengan rincian besaran sebagai berikut. Yang pertama, masa kerja kurang dari 1 tahun, pesangon 1 bulan upah. Masa kerja 1 tahun lebih tetapi kurang dari 2 tahun, pesangon 2 bulan upah. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, pesangon 4 bulan upah. Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, pesangon 5 bulan upah. Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, pesangon 6 bulan upah. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, pesangon 7 bulan upah. Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun, pesangon 8 bulan upah. Masa kerja 8 tahun atau lebih, pesangon 9 bulan upah. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya yaitu jaminan kehilangan kerja. Jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP diatur dalam Peraturan Presiden PP Nomor 37 Tahun 2021 sebagai produk turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah telah merilis 2 peraturan menteri untuk mengatur JKP sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ditetapkan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi pada 25 November 2021. Untuk materi yang terakhir
yaitu tentang pemusatan hubungan kerja atau pemutusan hubungan kerja atau PHK merupakan pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena pengunduran diri, pemberhentian oleh perusahaan atau habis kontrak. Namun dalam pasal 151 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Kluster Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi PHK. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang pertanyaan, apakah ada aturan yang merugikan bagi pekerja? Menurut saya, aturan yang merugikan bagi pekerja yaitu tentang sistem upah, karena buruh memandang sistem upah yang berlaku dalam Perpu Cipta Kerja merugikan. Dengan sistem upah itu, buruh berpotensi mendapatkan upah yang rendah. Berdasarkan aturan tersebut, formula penetapan upah minimum bisa diubah dalam keadaan tertentu. Dalam keadaan tertentu, pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 88D ayat 2 bunyi pasal 88F Perpu Cipta Kerja. Berdasarkan ketentuan pasal 88D Perpu tersebut, upah minimum dihitung dengan menggunakan formula penghitungan upah minimum yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Itulah tadi ulasan tentang Undang-Undang Cipta Kerja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.